Baik, di sini saya akan membacakan tugas-tugas ulumul Quran. Yang pertama, jelaskan tentang Amsalul Quran dan berikan contohnya. Amsalul Quran merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah yang terdapat dalam Al-Quran. Pada dasarnya, Amsalul Quran bertujuan untuk mengeluarkan sesuatu yang masih sama pada sesuatu yang jelas, sehingga manusia dapat menangkap apa yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut. Kemudian mencoba menganalisa lebih lanjut sehingga dapat mengambil pelajaran dan manfaat. Amsalul Quran sering disebut sebagai perumpamaan dalam Al-Quran adalah bentuk bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan moral spiritual atau hukum dengan menggunakan analogi, perbandingan atau kisah. Tujuan Amsalul Quran adalah memudahkan pemahaman konsep abstrak dengan mengaitkannya dengan situasi atau objek yang lebih konkret. Contoh Amsalul Quran dapat ditemukan dalam banyak ayat Al-Quran, sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 261, yaitu Allah menyamakan amal perbuatan yang baik dengan biji yang tumbuh 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan besarnya pahala dari amal kebaikan. Soal yang kedua, jelaskan tentang Fawati Aswar dan berikan contohnya. Fawati Aswar terdiri dari dua kata, yaitu Fawati dan Aswar. Fawati merupakan jamak dari Fatihah yang artinya pembuka, sedangkan Aswar merupakan jamak dari surah yang artinya surah-surah. Dengan demikian, Fawati Aswar secara harfiah berarti pembuka surah-surah. Adapun menurut mana Al-Quran, Fawati Aswar artinya suatu ilmu yang mengkaji tentang huruf-huruf kata atau kalimat permulaan surah-surah Al-Quran, sehingga dapat disimpulkan bahwa Fawati Aswar ialah pembukaan atau permulaan surah-surah dalam Al-Quran karena posisinya yang mengawali perjalanan teks-teks pada suatu Al-Quran. Fawati Aswar mengacu pada huruf awal atau kata-kata pembuka dalam beberapa surah Al-Quran. Contoh paling terkenal adalah pada awal beberapa surah seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Anfal, dan lainnya, yang dimulai dengan huruf-huruf seperti Alif, Lam, Mim, Yasin, dan Toha. Makna pasti dari kombinasi huruf ini tetap menjadi misteri, dan Allah menyebutkannya sebagai mukjizat dan tanda keajaiban Al-Quran. Soal yang ketiga, jelaskan tentang ijazul Quran dan berikan contohnya. Ijazul Quran atau mukjizat Al-Quran merujuk pada keajaiban dan keunikannya. Sebagai karya sastra yang dianggap luar biasa, tidak mampu ditiru dan menantang orang untuk menghasilkan sesuatu yang serupa. Ijaz Al-Quran merupakan salah satu bukti keilahian Al-Quran. Ijaz Al-Quran juga terlihat dalam struktur dan gaya bahasa yang unik serta kemampuan Al-Quran untuk memberikan pedoman hidup yang relevan dalam berbagai konteks sepanjang zaman. Ini merupakan aspek-aspek yang membuat Al-Quran dianggap sebagai mukjizat linguistik, ilmiah, dan moral. Salah satu contoh ayat yang sering sebagai mukjizat linguistik dan Al-Quran adalah ayat Fussilat 111. Ayat ini menyatakan Sumastawa ila sama'i wa dukhanu faqala laha wa lil ardi dia